Kenapa pas mendaki gunung sifat kamu bakal kelihatan? Banyak yang bilang karena lelah fisik doang, padahal ada yang lebih dalam. Mari kita bahas. Mendaki gunung selalu identik dengan perjalanan yang panjang dan berat. Hal ini pasti membuat seseorang kelelahan, apalagi buat kita yang baru mendaki. Saat tubuh kelelahan ekstrim, otak kehilangan energi untuk berpura-pura. Semua mekanisme pertahanan sosial jadi lemah. Mekanisme pertahanan sosial adalah topeng sosial yang kita pakai sehari-hari agar diterima oleh lingkungan. Contohnya, berpura-pura sopan padahal lagi kesel, atau selalu tersenyum dan ramah padahal lagi capek atau stres. Menurut Paman Roy Baumeister di Journal of Personality and Social Psychology, pas energi kontrol diri habis karena lelah, orang jadi lebih susah nutupin emosi asli dan perilaku yang sebenarnya jadi kelihatan. Karena hal ini, banyak pertemanan jadi lebih membaik atau malah memburuk. Karena dengan mendaki gunung bareng teman mempercepat proses pengenalan karakter. Dalam waktu yang singkat, kamu bisa melihat apakah temanmu bertanggung jawab, setia, solid, atau malah sebaliknya. Hasilnya, hubungan jadi lebih jelas. Apakah kamu semakin dekat atau malah semakin renggang? Dan buat kamu yang terlanjur punya sifat buruk ketika mendaki seperti yang saya jelaskan tadi, itu masih bisa diubah dengan pengendalian diri. Pengendalian diri adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengendalikan pikiran, emosi, keinginan, dan perilaku sesuai dengan tujuan atau nilai-nilai yang dipegang. Kalau menurut Paman Roy Baumeister, pengendalian diri ini seperti otot. Meski bisa lelah, otot tersebut bisa dilatih dan diperkuat. Karena pengendalian diri itu seperti otot, kita bisa membangun kebiasaan kecil untuk menjadikannya karakter. Hal pertama yang bisa kita lakukan yaitu mengendalikan ucapan kamu untuk selalu berkata baik dan usahakan hindari untuk mengumpat. Dengan menahan umpatan, sedikit demi sedikit akan membangun habit yang nyata. Lalu yang kedua, latihan di situasi nyata saat mendaki gunung. Contohnya, dengan sengaja mengendalikan emosi saat lelah, membantu teman, atau menjaga ritme. Nah, gunakan situasi sulit ini untuk latihan seperti halnya gym yang melatih otot terus tumbuh. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan kesadaran untuk membangun prinsip. Contohnya, aku ingin menjadi pendaki yang sekali dan memiliki banyak teman. Dengan membangun prinsip yang baik, kita akan terbiasa atau bahkan tanpa sadar telah mendapat penilaian baik dari orang-orang di sekitar kita. Lalu yang keempat, jangan lupa untuk istirahat. Istirahat dari banyaknya kegiatan yang kita punya, jangan sampai kita kurang tidur sehingga mengganggu fokus kita. Kesimpulan yang dapat kita ambil, gunung tidak mengubah manusia, gunung hanya membongkar siapa kita sebenarnya. Saat tubuh kelelahan, semua topeng sosial itu jadi hilang, pengendalian diri menjadi lemah, dan sifat asli pun kelihatan, entah itu ego, kesabaran, atau malah solidaritas. Tapi ada kabar baiknya, pengendalian diri seperti otot, ia bisa lelah tapi bisa dilatih dan diperkuat. Setiap kali kamu memilih untuk tetap sabar saat lelah, membantu teman padahal diri sendiri lagi lemas, atau menahan ego demi tim, kamu telah melatih otot karaktermu. Maka dari itu, mendaki gunung bukan hanya soal sampai di puncak. Ia adalah latihan terbaik untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi, lain kali kalau kamu mendaki, ingatlah bukan hanya gunung yang sedang kamu taklukkan, tapi juga diri kamu sendiri.